Segitiga Bermuda menurut Islam seram banget. Bagi kamu yang suka sama misteri, ini dia hal yang gak bisa dipungkiri lagi, bahwa di dunia ini banyak sekali misteri yang belum terpecahkan. Sebelum membahas lebih jauh tentang segitiga Bermuda menurut Islam, yuk kita mengenal objek pembahasan kita ini terlebih dahulu. Lokasi segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda berlokasikan di Samudra Atlantik. Kalian gak bakalan menemukan bentuk segitiga di lautan atau lautan yang bentuk segitiga. Segitiga Bermuda cuma garis imajiner atau garis khayal yang menghubungkan Pulau Bermuda di sisi utara, Miami di sisi barat, dan Puerto Rico di sisi selatan. Pada Pulau Bermuda sendiri adalah salah satu pulau milik Kerajaan Inggris dengan luas 53,2 km persegi dan dihuni oleh 64.237 jiwa. Kalian juga bisa menelusuri lokasi segitiga Bermuda dengan Google Earth atau Google Map kok. Segitiga Bermuda diisukan di sana menjadi pangkalan UFO atau rumah Dajjal dan di sana memiliki luas 4 juta km persegi. Ya, bahkan lebih luas jika dibandingkan dengan luas negara kita, Indonesia, yang memiliki luas 1,9 juta km persegi dengan wilayah yang segitu luas. Pantesan saja segitiga Bermuda memiliki segudang misteri yang meliputinya. Yuk kita bahas tentang sejarah segitiga Bermuda. Sebelum kita membahas segitiga Bermuda menurut Islam, coba kita menengok ke dalam catatan Columbus. Di sana tertulis kalau seorang awak kapalnya saat berlayar melintasi perairan segitiga Bermuda mengatakan, "Aku melihat cahaya yang aneh berkilau di cakrawala." Beberapa awak kapal lain juga mengiyakan hal tersebut, dan bahkan mereka telah mengamati sesuatu seperti meteor di angkasa. Christopher Columbus juga menulis bahwa peralatan navigasi tidak berfungsi dengan baik selama di sana. Sebenarnya sudah banyak peristiwa kehilangan di area segitiga Bermuda. Pertama kali didokumentasikan pada tahun 1951 oleh A.V.W. Jones dari majalah Associated Press. Jones menulis artikel mengenai peristiwa kehilangan misterius yang menimpa kapal terbang dan kapal laut di area tersebut yang ia sebut dengan segitiga setan. Dan hal tersebut diungkit kembali pada tahun berikutnya oleh Fate Magazine dengan sebuah artikel yaitu dibuat oleh George X. Kemudian pada tahun 1964, Vincent Geddes menyebut area tersebut sebagai segitiga Bermuda yang mematikan. Setelah itu, istilah segitiga Bermuda menjadi istilah yang populer. A.V.W. Jones sebenarnya terinspirasi dari peristiwa tragis penerbangan 19 pada tahun 1945 yang mendorong dirinya untuk melakukan dokumentasi pada penelitian, dan itulah awal pencatatan korban pesawat ataupun kapal laut yang hilang di sana. Mengapa segitiga Bermuda begitu misterius? Di sana menyimpan segudang alasan yang membuat kita mengiyakan bahwa di sana merupakan lokasi paling misterius di dunia. Sudah ribuan manusia menghilang begitu saja ketika melintasi wilayah horor di sana bersama kapal dan pesawat yang mereka tumpangi. Sudah banyak tercatat dalam sejarah berbagai tragedi-tragedi yang sulit dijelaskan dengan akal sehat kita, seperti yang telah terjadi pada penerbangan 19 yang sudah dituturkan sejak awal. Kalau saja memang pernah ada kecelakaan di sana, kemungkinan masih ada orang yang selamat, atau paling enggak pastinya ada satu saja korban atau jasad manusia yang mengapung di wilayah perairan sana. Namun anehnya nggak pernah ditemukan satupun jasad manusia yang mengapung di lautan tersebut. Mungkinkah orang-orang malang itu telah diculik alien? Atau diculik iblis? Atau mereka telah menembus lorong waktu? Memang semuanya masih menjadi misteri. Dan segitiga Bermuda menurut Islam pun membahas misteri tersebut loh. Bayangkan, berarti sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dong. Nah sekarang, apa yang sebenarnya terjadi? Segitiga Bermuda menurut Islam terkait misteri segitiga Bermuda pada umumnya.
Bagaimana jawaban dari Al-Quran dan Al-Hadis? Nah, berikut ini beberapa dalil-dalil yang disebutkan oleh beberapa sumber yang bisa kita gunakan sebagai jawaban misteri dari segitiga bermuda tersebut. Fakta pertama, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda, apabila salah seorang berada di tempat yang terbuka atau di tengah matahari sedang bersinar, lalu bayangan yang meneduhinya bergerak, sehingga sebagian dari dirinya terletak di tempat panas, dan sebagian lagi di tempat sejuk, maka hendaklah dia berdiri atau meninggalkan di tempat itu. Dari hadis di atas sudah menjelaskan bahwa tempat yang harus dihindari manusia yaitu lokasi yang berada di antara pertemuan dua suhu yang berbeda, sebagian dingin dan sebagian hangat. Dan seremnya, itu adalah di daerah segitiga bermuda. Dan hadis yang kedua dari Jabir radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah SAW, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas lautan. Dalam riwayat lain disebutkan, di atas air, dan kemudian dia pun mengutus pasukannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menerangkan tentang lokasi istana iblis. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dua lautan mengalir dan kemudian bertemu antara keduanya dan batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Ar-Rahman ayat 20-21. Kalau ketiga dalil yang telah disebutkan tadi dikaitkan dengan segitiga bermuda, maka kita akan mendapatkan kesimpulan yang mengejutkan. Begini, menurut beberapa ahli, ternyata di wilayah segitiga bermuda itu adalah pertengahan antara benua Amerika bagian utara dan benua Afrika. Di sana memang terjadi pertemuan antara dua arus, yaitu arus panas dari Afrika dan arus dingin dari Amerika Utara. Di sana emang wilayah yang seharusnya dihindari manusia. Berdasarkan sumber tersebut juga menyebutkan bahwa tempat seperti itu merupakan ciri-ciri tempat yang disenangi oleh setan dan iblis. Nah kan, di agama Islam saja disebutkan bahwa di sana memang tempat yang sakral dan tidak boleh dikunjungi manusia. Kamu boleh mempercayainya dan boleh juga tidak. Tapi ya sudah banyak pembahasan tentang itu, dan segitiga bermuda menurut Islam pun sudah sangat jelas dan kuat.